Sudah hampir 2 bulan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan jembatan gantung masih berproses. Dan kondisi masjid di Desa Lubuk Sidup masih kokoh hingga saat ini. Sementara di Pasar Pagi Kuala Simpang, pedagang dan warga terlihat kembali menjalani aktivitas jual beli di pasar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV. Ada Adinda Vinka langsung dari Kabupaten Aceh Tamiang. Vinka, bagaimana perkembangan kondisi terkini di Aceh Tamiang pasca bencana? Ya, selamat siang Valeri dan juga pemirsa. Memang sudah memasuki pasca 2 bulan banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya di tempat saya berdiri saat ini, yaitu wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Ini kami sempat menyambangi salah satu desa yang terdampak, yaitu Desa Lubuk Sidup. Yaitu desa ini kemarin berdasarkan pantauan kami memang sudah hampir rata dengan tanah, dikarenakan dengan adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Ini memang rumah mereka semuanya sudah rata dengan tanah dan mereka hanya mengandalkan masjid yang memang menjadi salah satu saksi bisu atas adanya peristiwa ini, karena masjid ini memang Valeri dan juga pemirsa, kami melihat masjid ini masih tetap berdiri kokoh hingga saat ini walaupun memang dihantam oleh debit air yang cukup naik dan juga banyaknya kayu-kayu gelondongan yang memang menabrak material-material bahan bangunan mereka semua. Tetapi Masjid Nurul Salam yang ada di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami, memang masjid tersebut dijadikan aktivitas oleh para warga untuk tempat bernaung sementara mereka, karena memang rumah-rumah mereka di Desa Lubuk Sidup ini sudah rata dengan tanah dan juga tidak ada lagi tempat bernaung mereka kecuali tenda-tenda yang memang ada di posko-posko, dan juga memang salah satunya yaitu Masjid Nurul Salam yang ada di Desa Lubuk Sidup ini. Dan juga jika berjalan sedikit, kami tadi juga menyambangi jembatan yang ada di Desa Lubuk Sidup yang menghubungkan ke Desa Arah 9 ini memang sudah terputus, sudah hancur dikarenakan adanya bencana ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami, jembatan tersebut putus juga akibat memang berdasarkan penuturan warga akibat dari debit volume air yang meningkat dan juga kayu-kayu gelondongan yang memang menabrak jembatan tersebut sehingga jembatan tersebut rusak parah dan juga terputus. Dan juga kami melihat memang para warga untuk mobilitas menyeberangi dari Desa Lubuk Sidup menuju Desa Arah 9 ini menggunakan jasa perahu sampan yang disediakan oleh para warga. Dan juga memang selain dari jembatan yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup menuju Desa Arah 9 ini, ada alternatif lain, tetapi memang alternatif tersebut jaraknya cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama bagi para warga untuk melakukan aktivitas mobilitas menuju ke desa seberang. Dan juga berdasarkan pantauan kami di sana juga tadi ada juga terdapat pihak PLN yang memang sedang memperbaiki atau membetulkan dari listrik yang bermasalah di sekitar jembatan. Dan juga memang adanya juga para warga dan juga bantuan juga dari pemerintah untuk membersihkan puing-puing atau sedang adanya perbaikan, tetapi memang perbaikan ini masih belum rampung diselesaikan pasca memang masih banyaknya lumpur. Berdasarkan pantauan kami lumpur, yaitu juga ada banyak material kayu-kayu gelondongan. Dan juga pemirsa, mereka juga berharap memang adanya bantuan dari pemerintah dan juga perbaikan dari jembatan ini memang harus cepat diselesaikan, karena mengingat mobilitas warga ini untuk menyeberang dari Desa Lubuk Sidup menuju Desa Arah 9 ini terhambat karena memang jembatan mereka sudah terputus. Dan juga tadi kami juga sempat menyambangi Pasar Pagi Kuala Simpang. Ini aktivitas jual beli di Pasar Pagi Kuala Simpang ini memang sudah cukup kembali normal, karena memang adanya aktivitas warga yang membeli bahan makanan pokok seperti sayur mayur dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Tetapi memang saat kami wawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Pagi Kuala Simpang ini, memang harga bahan makanan ini memang cenderung cukup naik dikarenakan adanya efek dari pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Karena mereka memang mengharuskan mengambil bahan makanan mereka ke tempat yang cukup jauh dan juga akses yang terbatas, dan ini mengharuskan atau mengakibatkan harga bahan makanan naik. Dan juga kami mewawancarai salah satu pembeli yang ada di Pasar Pagi Kuala Simpang ini, memang
bahan makanan ini memang cenderung cukup naik dan juga mereka berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah dan juga memang jalanan di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini kembali menjadi normal. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Valeri. Vinka, saya lihat di belakang Anda sedang hujan. Sudah berapa lama hujan turun dan apa langkah yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengantisipasi adanya banjir susulan? Ya Valeri, memang banjir hujan susulan ini memang berdasarkan pantauan kami ini terjadi memang dari pagi, memang dari sekitar pukul 8 pagi hingga saat ini yaitu pukul 12, tetapi untuk hujan ini memang disertai juga dengan hujan rintik-rintik dan juga tadi juga sekitar jam 10 memang hujan ini cukup deras yang melanda yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan juga pemerintah setempat yaitu pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang ini berdasarkan pantauan kami ini bersama TNI, Polri juga masih terus membenahi lumpur-lumpur yang ada di sekitar jalanan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini. Mungkin demikian, Valeri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Adinda Vinka atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.